Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran DML, Data Manipulation Language, untuk basis data lanjut. Ya. Oke, pertama-tama kita akan belajar dulu terkait dengan apa sih itu DML, kemudian cakupan dari DML itu apa saja, kemudian sintaks dari DML beserta contoh-contohnya. Ya, jadi nanti kita ada variasi-variasi kode yang bisa kita terapkan di dalam DML. Nah, pertama-tama apa sih DML itu? Jadi DML atau kepanjangannya adalah Data Manipulation Language, adalah bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses atau memanipulasi data pada database. Jadi ada kata memanipulasi data. Oke. Cakupan manipulasi data ini sejauh mana atau apa saja? Ya, cakupannya adalah yang pertama adalah mengambil informasi yang disimpan dalam database. Jadi kalau sudah ada database, ada isinya, ya kita ingin mengambil, itu termasuk areanya DML. Mau mengambil, membaca, ya bahasanya berbeda-beda. Ya. Intinya adalah kita mau lihat sesuatu informasi dalam database kita yang sudah kita simpan di sana. Kemudian kita juga cakupannya kita juga bisa menempatkan informasi baru dalam database. Jadi kita punya data dari luar database, kita ingin masukkan ke dalam database. Itu juga cakupan dari DML. Kemudian penghapusan informasi, jadi informasi yang sudah kita simpan dalam database ingin kita hapus, ya. Yang terakhir adalah modifikasi data. Jadi data yang eh, sudah kita simpan, ya, kemudian di satu kondisi kita perlu merubah informasi tersebut. Nah, maka itu namanya modifikasi informasi dari dalam database. Nah, dari manipulasi data ini ada akronim, ya, yang umum digunakan di dalam dunia IT, yaitu CRUD, ya, CRUD gitu ya, CRUD. C-nya itu create, ya, kita mengcreate data baru, ya, ke dalam sebuah sistem, ya. Kemudian R yaitu read, itu membaca data di dalam sebuah sistem kita. Kemudian uh, U yaitu update, yaitu ingin merubah data dari database kita. Kemudian yang terakhir adalah delete, itu menghapus data. Oke, dari cakupan manipulasi data ini kita akan terjemahkan gitu ya ke dalam DML yang lebih spesifik, ke dalam sintaksnya seperti apa. Ya. Oke, fungsi atau statement dalam DML itu mencakup CRUD tadi, ya, mencakup batasan dari manipulasi data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, statementnya adalah select, insert, update, dan delete. Jadi select itu adalah proses pengambilan data, ya. Jadi mudah, ya, mudah dipahami sesuai dengan namanya. Select, mengambil, memilih, ya, memilih data, ya, untuk diambil, untuk ditampilkan di dalam layar kita. Kemudian ada insert. Insert jadi pemasukan data dari luar database ke dalam database. Kemudian ada update. Update proses merubah isi data yang sudah ada, ya. Jadi syaratnya datanya sudah ada baru kita bisa update, ya. Kemudian yang terakhir adalah delete, ya, sesuai dengan namanya, ya, untuk menghapus sebuah data dalam database. Nah, ini 4 statement ini masuk dalam cakupan DML dari SQL. Nanti akan kita bahas satu persatu, statement select, insert, update, dan delete beserta variasi contoh-contohnya. Ya, kenapa saya bilang variasi? Karena dalam satu statement, ya,
satu fungsi itu memungkinkan kita memberikan bentuk kode yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi. Ya. Yang pertama adalah fungsi select. Jadi select ini memiliki fungsi untuk mengambil data dari suatu tabel pada database. Ya, jadi select memilih ya. Select memilih mengambil suatu data. Nah, sintaksnya ini di blok warna hitam ya, yaitu select. Kemudian saya select, kemudian bintang, kemudian ada daftar kolom ya. Kalau ada kata daftar kolom berarti ini bisa lebih dari satu ya, sesuai dengan kebutuhan nantinya. Kemudian from, kemudian nama tabelnya apa ya, kemudian ada kondisi where. Nah, jadi bintang ya, select bintang atau daftar kolom. Jadi ini pilihan ya. Ini pilihan bintang atau daftar kolom. Bintang ini yang dimaksud bintang adalah all ya, semuanya. Jadi saya mengambil semua kolomnya. Ya. Kalau enggak ya kita harus menspesifikan nama kolom yang akan kita ambil dalam tabel itu atau kolom yang ingin kita tampilkan ya dalam tabel ini. Dan from ya kita kolom-kolom ini dari mana? From mana? From tabel apa? Ya. Kemudian ada where. Where ini kondisi kita menginginkan kondisi data yang ditampilkan seperti apa. Itu ada di klausul where-nya. Jadi saya ulangi lagi, untuk sintaksnya kata kuncinya adalah select ya. Kolomnya apa? From, nama tabel, where-nya apa. Ya. Select from where. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Ini contoh yang paling sederhana ya dari statement select ya, yaitu select bintang from anggota. Sebelah kanan itu hasilnya. Ya, kita bedah ya untuk kodenya. Select bintang. Bintang ini menunjukkan ke semuanya, semua kolom. Jadi tampilkan semua kolom karena bintang dari tabel anggota. Nah, kebetulan di sini tabel anggota ini memiliki 6 kolom, yaitu ID anggota, nama anggota, NPM, alamat anggota, nomor telepon, dan ID jurusan. Nanti contoh-contoh sebelumnya kita tetap menggunakan tabel anggota ini. Jadi tidak perlu saya jelaskan struktur dari tabel anggota itu ada 6 kolom. Ya, kalau kita bilang select bintang from, berarti 6 kolom itu akan semuanya ditampilkan. Nah, di sini tidak ada where ya, select bintang from anggota. Berarti kita tampilkan semua kolomnya dan semua anggotanya karena tidak ada klausul where-nya. Berarti semua kolomnya akan ditampilkan dan semua datanya akan ditampilkan. Ya. Jadi select bintang from nama tabelnya itu kita mengambil semua kolom dan semua datanya. Ya. Biasanya sering kita sebut select all gitu ya, ambil semua, ya. Ambil semua dalam tabel. Contoh yang kedua, nah, ini kita tidak pakai select all atau select bintang gitu ya. Jadi kita sudah spesifik ingin menampilkan kolom apa di dalam hasilnya. Jadi di dalam contoh ini saya dari 6 kolom yang dimiliki oleh tabel anggota, kita hanya ingin mengambil informasi dari 3 kolom, yaitu ID anggota, NPM, dan nama anggota. Jadi kodenya adalah select daftar kolomnya, di mana setiap nama kolomnya dipisahkan dengan koma ya, ID anggota, koma, NPM, koma, kemudian nama anggota, kemudian from nama anggota, ya. Jadi from anggota, from tabel anggotanya. Jadi kita mengambil kolom tertentu, yaitu 3 kolom ini from anggota. Karena tidak ada where, berarti yang kita ambil ada semua data, ya. Di semua data, semua baris, ya. Tapi hanya 3 kolom saja. Nah, ini
Jadi lebih menarik ya dari yang sebelumnya kita ambil semuanya kolomnya datanya. Kalau di contoh yang kedua kita ambil spesifik ke kolom-kolom tertentu tapi semua barisnya. Ya. Kadang memang kebutuhan yang kita eh, butuhkan tidak semua kolom ya ambil eh, kolom-kolom tertentu saja. Jadi jangan semuanya pakai select bintang gitu ya. Kalau select bintang apa efeknya? Kalau select bintang nanti kita ambil semua datanya. Tapi kalau tidak kita butuhkan kan ada cost gitu ya, cost yang terbuang gitu, mubazir lah. Nah, jadi mubazir kita hanya butuh 3 kolom saja, tapi kita ngambil 6 kolom ya. Padahal proses pengambilan data, transfer data dari database itu kan juga eh, ada computing cost-nya. Jadi kita harus lebih aware gitu ya untuk menampilkan atau mengambil data yang memang benar-benar sesuai yang ingin kita tampilkan atau yang kita butuhkan saat itu. Ya, jadi ada opsi ini ya select eh, nama kolom yang ingin kita ambil from anggota. Kemudian ada contoh yang ketiga yaitu select ID anggota, kemudian ID jurusan, nama anggota gitu ya. Berarti kita spesifik ke 3 kolom yang kita ambil from anggota ya. Tapi ada where-nya sekarang. Where ID jurusan sama dengan J001. Artinya adalah saya ingin mengambil dari tabel anggota ya. Apa yang kita ambil? 3 kolom saja yaitu ID anggota, ID jurusan dan nama anggota. Ya, tapi dengan syaratnya di mana datanya harus ID jurusannya adalah J001. Selain ID jurusan J001 nggak usah ditampilkan atau nggak usah diambil. Maka seleksinya sekarang ada di kolom dan di barisnya. Jadi kita hanya tinggal menampilkan 3 kolom yaitu ID anggota, ID jurusan, nama anggota, dan ID jurusannya J001. J01. Dengan ID jurusan yang lain tidak ditampilkan. Jadi kita filternya, kalau yang sebelumnya kita hanya filter di kolomnya, sekarang kita filter di kolom dan barisnya dengan bantuan where di sana. Oke, jadi ini contoh dari select ya. Jadi kita sudah belajar terkait dengan sintaks, penggunaan sintaksnya, kemudian contoh-contoh dengan variasi-variasinya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke statement atau fungsi yang kedua, yaitu fungsi insert. Ya. Fungsi insert ini adalah fungsi yang memiliki tujuan untuk menambahkan data ke suatu tabel pada database. Jadi insert ya sesuai dengan namanya. Inserting data, memasukkan data. Dari sintaksnya di blok warna hitam itu ya. Sintaksnya adalah insert into ya, nama tabelnya apa. Nah, kemudian di sini opsional ini. Opsional kita menuliskan nama kolomnya ya. Kemudian ada values, kemudian isi kolomnya apa. Nah, daftar ini karena opsional boleh ditulis dan boleh tidak. Jadi kalau ditulis maka values-nya akan sesuai dengan urutan nama kolomnya. Jika tidak ditulis, insert into nama tabel langsung values, maka isi kolom ini harus sesuai dengan urutan struktur dari tabel yang diinsertkan. Ya, saya ulangi kembali ya. Recall kembali struktur tabel dari eh, anggota, tabel anggota. Di sini ada 6 kolom, ya semuanya 6 kolom. Urutannya adalah ID anggota, nama anggota, NPM, alamat anggota, nomor telepon, dan ID jurusan. Nah, itu jumlahnya dan urutannya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, yang insert. Jadi sambil diingat-ingat ya, struktur dari tabelnya. Ini juga sudah merepresentasikan ya. Insert into anggota, jadi tanpa ada spesifikasi urutan dari nama kolomnya apa, berarti
pengurutan datanya di values-nya harus sesuai dengan struktur datanya. Yang pertama adalah ID anggota dulu ya. Kemudian ada nama anggota, NPM, alamat anggota, nomor telepon dan ID jurusan. Ya, harus sesuai dengan struktur yang dimiliki oleh tabelnya. Ya. Positifnya dari sintaks ini adalah simple, lebih pendek dalam penulisan kode. Jadi lebih cepat kita menuliskan. Insert into anggota, values-nya apa. Ya. Tapi minusnya adalah kita harus tahu urutannya. Karena ini kan tidak ada informasi urutan dari kolomnya ya. Jadi kita harus tahu struktur tabelnya seperti apa. Ya. Tapi positifnya kode kita lebih ringkas ya, lebih cepat kita menuliskan. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita akan menuliskan sama ya, kita insertkan data ke tabel anggota, tapi kita spesifikasikan ke nama kolom-kolomnya. Jadi ada ID anggota, nama anggota, NPM, alamat anggota, nomor telepon, dan ID jurusan. Nah, karena ini ditulis ya, urutan kolomnya ditulis, maka urutan di values-nya harus ngikutin urutan kolom yang sudah kita tentukan. Nah, jadi apakah harus seperti ini? Nah, kebetulan ini sama ya dengan struktur tabelnya, ID anggota dulu, nama anggota dulu, NPM. Nah, ini bisa kok kalian ubah-ubah urutannya. Ya, kalau ini diubah-ubah, misalkan nama anggota dulu, baru ID anggota. Berarti di sini harus menyesuaikan di values-nya urutannya. Harus, nah sudemo dulu, nama anggota, baru ID anggota. Jadi harus ngikutin dari urutan nama kolom yang sudah kita tulis ya. Kalau ini tidak ditulis seperti yang tadi, kita ngikuti struktur dari tabelnya. Ya. Positifnya dari kode ini adalah pertama, jika struktur tabelnya ini berubah ya, misalkan diri NPM, di antara NPM dan alamat anggota ini kita tambahkan, kita sisipkan kolom baru. Nah, ketika kita mau merubah sintaks ini, kita cukup menambahkan koma di sini, nambah nama kolomnya apa. Kan tidak memperdulikan urutan ya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan di belakangnya isi value-nya apa. Nah, berbeda dengan yang tadi. Ya. Kalau yang tadi, kalau ada penyisipan struktur data yang baru dalam tabelnya, setelah NPM sama alamat anggota, antara dua ini ada kolom baru. Berarti kita harus menerka-nerka nih, atau menghitung dulu. Dia urutannya ke berapa? 3 ya, setelah 3. Berarti setelah NPM, ini berarti ada value yang baru. Kita harus insertkan di sini. Ya. Oke, jadi lebih harus berhati-hati ya kalau pakai insert into anggota langsung values. Kalau terjadi perubahan struktur dari tabelnya, kita harus juga merubah dari urutan dari values-nya. Sedangkan kalau pakai yang contoh yang kedua, kita tinggal menambahkan nama kolom barunya apa, kita tambahkan di belakang. Ya, itu positifnya di contoh sintaks yang ini. Tapi kurangnya apa? Kurangnya kita harus menambahkan ini informasi nama kolomnya. Nah, jadi coding kita semakin panjang. Ya, jadi punya setiap style punya plus minus tergantung kondisinya, tergantung bagaimana kita ingin mengcodingnya, kebutuhannya seperti apa. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga untuk insert ya, yaitu insert into anggota. Nah, ini ada daftar kolom yang ingin kita isi. Tetapi bisa dilihat di sini tabel anggota itu ada 6 kolom seharusnya, tapi di sini kita hanya isi 4 kolom saja. Nah, ini diperbolehkan. Jadi data yang lain yaitu alamat anggota dan nomor telepon kita kosongkan. Ya, itu tidak apa-apa. Tapi syaratnya adalah kita jika ingin mengosongkan atau tidak mengisi sebuah kolom, kita pastikan dulu kolom itu memang kompatibel dengan null value atau bisa tidak diisi. Ya. Jadi kalau harus diisi, ya akan terjadi error nantinya.
Nah, jadi kalau memang kolomnya harus diisi tapi tidak kita isi, maka nanti terjadi error. Jadi harus waspada ya, harus aware terkait dengan penggunaan insert into anggota tanpa melibatkan semua kolomnya. Jadi kalian harus tahu informasi-informasi itu. Ya, di sini insert into anggota, ID anggota, nama anggota, NPM, ID jurusan. Berarti yang nggak kita isi adalah alamat anggota dan nomor telepon. Kemudian values-nya kita ngikutin dari struktur urutan dari nama-nama kolomnya, yaitu ID anggota dulu, kemudian nama anggota, NPM, dan yang terakhir adalah ID jurusan. Nah, hasilnya adalah kita insert data baru, tapi data alamat anggota dan nomor teleponnya itu kosong. Oke, itu adalah sintaks dari insert beserta contoh dan variasinya ya. Nah, selanjutnya kita bahas statement yang ketiga yaitu update atau fungsi yang ketiga yaitu update. Jadi update ini memiliki fungsi untuk merubah data dari suatu table pada database. Sudah jelas sekali ya kata judulnya dengan fungsinya. Update ya tujuannya untuk merubah data dari database ya. Sintaksnya di blok warna hitam ini jadi update nama tabelnya apa ya. Kemudian set kolomnya apa sama dengan isi barunya, isi yang ingin kita update ya. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah lebih dari satu kolom pada satu waktu ya, maka kita tambahkan koma kolom kedua kemudian diupdate datanya apa ya. Kemudian ada where kondisi update-nya apa ya. Jadi where digunakan untuk membatasi banyaknya baris yang diupdate. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk keyword dalam fungsi update yaitu update nama kolomnya, nama tabelnya apa, kemudian set ya, nama kolomnya apa, value-nya apa, where, ya, kondisi where. Contoh yang pertama untuk update. Jadi update anggota, set nama anggota sama dengan upper nama anggota. Ya. Jadi update tabel nama anggota. Apa yang diupdate? Ya, set nama anggota. Oh, kolom nama anggota yang akan diupdate. Diupdate menjadi apa? Upper nama anggota. Upper ini adalah fungsi bawaan SQL ya untuk merubah string menjadi uppercase ya atau menjadi huruf kapital semua. Ya. Ingat di sini tanpa ada where. Jadi kalau kita tidak menspesifikkan where berarti kondisi update-nya akan diberlakukan untuk semua data dalam tabel tersebut. Ya. Update anggota, set nama anggota sama dengan upper nama anggota. Maka hasilnya semua data dalam tabel anggota, nama anggotanya akan diubah menjadi uppercase semua. Ya. Jadi ada warning ya, ada disclaimer sedikit ya. Kalau kalian menggunakan update, jangan lupa kalau memang tidak berniat untuk merubah semua datanya, jangan lupa tambahkan kondisi where-nya. Ya. Jika seperti ini ya, update set gitu ya, maka yang akan terjadi adalah semua data akan diupdate. Ya, semua data akan diupdate. Nah, kebetulan ini memang digunakan seperti itu. Saya mau merubah data menjadi uppercase biar seragam gitu ya. Mungkin pas pengisian datanya penulisan namanya ada nama huruf kecil, huruf besar gitu ya, supaya sama di uppercase semua. Contoh yang kedua, nah, update anggota, set alamat anggota sama dengan Jalan Sulawesi. Nah, where NPM 22012. Nah, ini ada where-nya. Berarti kita ingin spesifik ke data tertentu. Nah, jadi ingat ya di contoh yang insert tadi kita menginsertkan ada yang kita kosongkan ya, yaitu alamat anggota. Nah, ini kita coba update di sini. Update anggota ya, kemudian set alamat anggota sama dengan Jalan Sulawesi, where di mana datanya nggak semuanya ya. Yang berlaku adalah NPM 220102. Berarti ini adalah data targetnya
Ya, data targetnya yang NPM-nya 220102, jalan Sulawesinya yang asalnya kosong kita isi dengan jalan Sulawesi. Nah, kita bisa spesifik ke satu data saja. Misalkan kita lupa, ya, kita lupa menuliskan where di sini, maka yang akan berubah adalah semua data di sini. Jadi alamat anggota semua dalam satu tabel menjadi jalan Sulawesi. Ya, jadi hati-hati dalam penggunaan sintaks update. Ya. Kalau memang kita mengupdate-nya, biasanya memang kita mengupdate-nya itu untuk spesifik ke satu data saja. Jadi jangan lupakan where-nya. Ya, kalau memang butuh seperti yang tadi, contoh yang awal tadi, merubah semuanya, ya silakan ya. Tapi kebiasaannya adalah jangan dilupakan where-nya supaya proses update-nya ke spesifik yang data yang ingin kita update saja. Ya. Kemudian kita masuk ke fungsi yang terakhir dari DML ya, dari manipulation language-nya yaitu delete atau menghapus. Jadi fungsi delete untuk menghapus data dari suatu tabel pada database. Ya. Sesuai dengan namanya ya, sudah jelas ya. Dari blok warna hitam ini adalah sintaksnya, yaitu delete from nama tabelnya apa, kemudian ada kondisi where-nya. Ya. Jadi saya mau mendelete dari tabel apa, gitu ya. Where digunakan untuk memberikan kriteria data yang ingin dihapus. Nah, jadi sama dengan update ya. Jadi kalau kita sangat perlu menambahkan where di sini ya, supaya apa? Supaya tidak semua data terdelete. Ya, jadi ke data yang spesifik yang ingin kita delete saja. Oke. Okay? Delete from anggota ya. Where NPM sama dengan 220102 ya. Jadi spesifik saya ingin mendelete data dari tabel anggota. Data yang mana? Data dengan NPM 220102 gitu ya. Jadi jangan sampai berhenti saya ingin mendelete data dari anggota. Kalau hanya sampai di sini maka semuanya akan terdelete ya. Tapi biasanya tools-tools MySQL atau RDBMS ya, dia ada safety delete-nya. Jadi kalau kita menuliskan kode seperti ini delete from anggota maka ada prompt gitu ya, maka ada warning gitu ya. Apakah Anda yakin ingin melakukan eksekusi sintaks ini karena memang sintaksnya kan berbahaya ya. Kita ingin mendelete semua data. Kebanyakan tools itu sudah menyediakan warning seperti itu. Jadi sebelum dieksekusi dikasih warning dulu ke kalian. Nah, jadi hati-hati penggunaan update dan delete, jangan lupa ada where-nya supaya kita efeknya hanya ke data yang benar-benar kita ingin delete atau kita update. Oke, mungkin cukup sekian ya materi untuk presentasi kali ini ya. Jadi kita simpulkan di materi ini, pertama kita akan sudah belajar DML, ya definisi DML itu apa, cakupan-cakupan DML itu apa saja, kemudian DML itu representasi fungsi-fungsinya atau statementnya itu ada berapa, ada 4 ya, insert, update, delete, dan select. Ya, jadi ada 4 itu. Biasanya dalam sistem pada umumnya namanya CRUD, create, read, update, dan delete. Itu sama saja tujuannya. Ya. Nah, dari sana kita belajar setiap sintaksnya dari insert, update, dan delete-nya. Kemudian ada juga kita belajar variasi-variasi kodenya, ya disesuaikan dengan kebutuhan data kita. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.